Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Desrigani Putri, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kalian memaknai Sumpah Pemuda di masa kini? Menurut saya, pentingnya Sumpah Pemuda di masa kini, Sumpah Pemuda dapat dimaknai dari periode dulu dan sekarang. Kalau tahun 1928 Sumpah Pemuda jelas untuk persatuan, karena saat itu masih kesukuan, belum bersatu, belum merdeka. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan mulai dari hal kecil, yaitu satu, saling menghormati dan menghargai sesama. Contohnya dengan cara saling menghormati dan menghargai sesama ini bisa mulai dari hal kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya menanamkan sikap toleransi antar umat beragama hingga membantu teman atau sesama yang mengalami kesulitan. Kedua, menggunakan produk dalam negeri. Contohnya, Anda bisa menggunakan produk dalam negeri yaitu tempat Mebanten yang dipakai orang-orang saat sembahyang, yaitu tempurung kelapa yang dibulat-bulatkan menjadi sebuah mangkok, atau dalam bahasa Bali disebut selipir yang diberi aneka warna menjadi selipir yang cantik. Selain cinta tanah air, membeli produk dalam negeri juga wujud gotong royong. Ketiga, menyebarkan pesan positif, misalnya saja menyebarkan informasi yang positif dan membangun lewat media sosial, mengingat saat ini banyak informasi negatif yang bermunculan di media sosial. Tidak jarang pula pesan dan berita bohong ini menimbulkan perselisihan di masyarakat. Dengan menyebarkan pesan positif, setidaknya Anda dapat memupuk kembali semangat persatuan dan meningkatkan kembali rasa persaudaraan antar sesama. Nah, lanjut soal nomor 2. Hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan dalam penerapan Sumpah Pemuda? Hal-hal yang bisa saya lakukan yaitu satu, rajin belajar dan berprestasi. Seperti yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Berprestasi nggak harus secara akademik. Kita juga bisa berprestasi di bidang non-akademik selama ini bernilai positif. Sebelumnya kita juga harus mengenali passion kita dulu, sehingga nantinya kita bisa berjuang sesuai dengan bidang yang memang dikuasai. Kedua, menjunjung toleransi. Seperti hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menghilangkan sifat egois atau selalu merasa paling benar. Kita harus menyadari bahwa Indonesia berdiri dengan ragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. Ketiga, kerja bakti memang sederhana, tapi hal inilah yang dulu bisa memperkuat persatuan para pemuda. Kita bisa gotong royong melakukan hal yang positif bersama teman-teman kita, bisa dimulai dari hal terkecil dulu. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau ikut kegiatan relawan membantu korban bencana. Keempat, menjunjung bangsa Indonesia. Hari Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang penting bagi lahirnya bangsa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa. Nggak ada salahnya kita jago dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, atau Korea. Justru hal itu bagus untuk masa depan, tapi jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menguasai bahasa Indonesia, berbahasa yang baik dan benar, dan pastinya bangga berbahasa Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Nilai-nilai apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini, terutama dalam membentengi diri dari derasnya arus globalisasi saat ini? Nilai-nilai yang bisa diterapkan yaitu satu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Kedua, membumingkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.